Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 PB1 akan mempresentasikan tentang bumi dan fenomena di dalamnya. Sebelumnya kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Arneta, lalu ada Aditya Rivaldi dan ada Komala. Pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu karakter dan struktur bumi, lapisan bumi, serta pembentukan benua dan samudra. Yang pertama, karakter dan struktur bumi. Karakter bumi yaitu bumi memiliki beberapa karakter, yaitu pertama memiliki warna biru kehijauan, kedua satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, lalu planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Lalu permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan, memiliki satu satelit yaitu bumi, dan tidak memiliki cincin. Struktur bumi terdiri dari kerak, mantel, dan inti bumi. Struktur dalam bumi berlapis terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak atau crust, mantel atau mantle, dan inti bumi atau inner dan outer core. Berdasarkan hasil penelitian, bumi memiliki jari-jari sepanjang 6.371 km. Struktur bumi ada 3, yaitu pertama kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis dan rapuh dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan lapisan bumi lainnya. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah antara 25 sampai 40 km. Pada pegunungan, ketebalannya bisa mencapai 70 km, sedangkan di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis, yaitu hanya 5 km saja. Kerak bumi ada 2 macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak samudra terdiri dari batuan basal. Bersamaan dengan mantel lapisan atas, kerak bumi terbelah menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan puzzle. Inilah yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lambat. Pergerakan lempeng tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Pemicu pergerakan lempeng tektonik saat ini belum diketahui. Lalu ada mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3.000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100-200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini disebut juga astenosfer. Astenosfer bersifat lunak dan plastis. Ahli geologi menduga bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Lalu yang ketiga ada inti bumi. Bumi itu memiliki 2 inti, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. Untuk inti bagian bumi luar, bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 hingga 5.144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius. Lalu ada inti bumi bagian dalam, yaitu inti bumi bagian dalam berbentuk bola metal yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2.885 hingga 5.144 km di bawah permukaan bumi. Suhu inti di bagian dalam bumi ini berkisar 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Selanjutnya ada lapisan bumi. Pertama ada geosfer. Geosfer secara umum adalah lapisan atau sfera yang terdapat pada bumi, terletak pada permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Berdasarkan sifat bahan penyusun dan kegunaan bagi manusia, sfer tersebut terdiri dari 4 komponen yang disebut sebagai biosfer dan memiliki zona kehidupan di dalamnya. Komponen itu adalah atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan baryosfer.
Selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani atmos, gas atau udara, spiral, lapisan atau bola. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi secara menyeluruh. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat umum dari atmosfer. Sifat yang pertama, atmosfer ini tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan dapat diraba. Kemudian, sifat yang kedua yaitu dinamis atau mudah bergerak, atau mengalir jika terdapat perbedaan tekanan. Yang ketiga, sifatnya itu elastis atau dapat dimanfaatkan. Kemudian yang keempat, atmosfer ini memiliki sifat konduktor panas yang jelek atau hanya dapat memindahkan panas dengan pengaliran atau secara konveksi. Kemudian dapat ditembus oleh macam-macam sinar, mempunyai tekanan, dan yang terakhir lengket pada bumi karena gravitasi. Selanjutnya ada kandungan udara di atmosfer. Susunan dari atmosfer ini terdiri dari dua jenis gas, yakni gas utama yang di dalamnya terdapat nitrogen sebanyak 78,17%, oksigen sebanyak 20,97%, argon sebanyak 0,98%, dan CO2 sebanyak 0,04%. Kemudian ada gas jarang yang terdiri dari gas neon, xenon, kripton, hidrogen, helium, metan, dan dinitrogen oksida. Selanjutnya ada lapisan atmosfer. Yang pertama ada lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini merupakan lapisan paling bawah yang paling dekat dengan bumi. Tebal tipisnya tidak sama, makin ke atas makin tipis. Kemudian di lapisan ini tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim, dan adanya partikel untuk kondensasi dan sublimasi, serta dapat memancarkan radiasi matahari yang berefek biru langit. Kemudian yang kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan ini terletak di atas troposfer dengan ketinggian 10-50 km dan perubahan suhunya dari minus 70 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, dan pada lapisan ini terdapat lapisan ozon. Selanjutnya lapisan yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini terletak di atas lapisan troposfer dengan ketinggian 50-100 km dengan perubahan suhunya dari 0 derajat Celcius hingga ke minus 90 derajat Celcius. Dan pada lapisan ini meteor yang jatuh ke bumi akan terbakar dan terurai di lapisan ini. Selanjutnya lapisan yang keempat ada lapisan termosfer. Lapisan ini berada di ketinggian 100 hingga 480 km dengan suhu bergantung pada aktivitas matahari kurang lebih 1.500 derajat Celcius. Dan pada lapisan ini terjadi aurora dan terjadi refleksi gelombang radio. Selanjutnya lapisan eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari atmosfer dengan ketinggian mencapai 10.000 km dan transisi atmosfer ke ruang angkasa atau antar planet dan memiliki tekanan udara sama dengan 0 cm hydrium. Selanjutnya ada hidrosfer. Bentang perairan yang menyelubungi planet bumi dinamakan hidrosfer. Hidrosfer ini berasal dari kata hidro yang berarti air dan sphere berarti lapisan. Jadi hidrosfer adalah bagian lapisan air yang menutup atau berada di dalam bumi kita. Persebaran air di bumi sekitar 97,2% sumber daya air yang ada merupakan bentang laut dan samudra yang airnya berkadar garam atau asin. Sisanya sekitar 2,8% berupa air tawar. Volume air yang ada di muka bumi ini senantiasa tetap. Hal ini disebabkan adanya proses alam yang dikenal dengan istilah daur hidrologi atau siklus air. Selanjutnya ada lapisan litosfer. Istilah litosfer ini berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batuan dan sfera berarti lapisan. Litosfer ini mengandung pengertian sebagai lapisan kerak bumi paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 70 km.
Litosfer ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama berdasarkan terjadinya ada 3 jenis, yaitu batuan beku. Batuan beku itu terjadi dari pembekuan magma yang terdiri dari mineral, contohnya itu batu andesit. Kemudian yang kedua batuan sedimen. Batuan sedimen ini dari pengendapan bahan organik atau tumbuhan, seperti batuan kapur. Yang ketiga batuan metamorf. Batuan metamorf ini perubahan dari batuan beku karena T dan P-nya, seperti batu bara atau batu marmer. Dan yang kedua berdasarkan tempat terjadinya, batuan litosfer ini dibedakan atas. Yang pertama, batuan intrusif, yaitu terjadi di bagian dalam atau jauh dari permukaan bumi. Yang kedua, batuan ekstrusif, yaitu terjadi di dekat permukaan bumi. Dan yang ketiga, batuan hipofisis, terjadi dalam gang atau saluran kulit bumi. Selanjutnya ada lapisan barisfer. Barisfer yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bagian bumi paling dalam yang tersusun atas lapisan niflum atau nikel, dan verum atau besi. Lapisan ini dapat pula dibedakan atas 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Yang pertama ada inti luar atau outer core. Inti luar ini adalah inti bumi yang ada di bagian luar. Tebal lapisan ini sekitar 2.200 km yang tersusun atas materi besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas, berpijar, bersuhu sekitar 3.900 derajat Celcius. Kemudian ada inti dalam atau inner core. Inti dalam ini adalah inti bumi yang ada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km. Tersusun atas materi besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi, yakni sekitar 4.800 derajat Celcius. Akan tetapi tetap dalam keadaan padat dengan densitas sekitar 10 gram per cm kubik. Hal itu disebabkan adanya tekanan yang sangat tinggi dan bagian-bagian bumi lainnya. Selanjutnya ada pembentukan benua dan pembentukan samudra. Yang pertama ada benua. Benua merupakan bagian utama dari bumi yang terdiri dari batuan-batuan maupun daratan yang sangat luas sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Planet bumi mempunyai sepertiga bagian dari yang permukaannya berupa benua, sedangkan sisanya berupa perairan di samudra luas. Selanjutnya ada teori pembentukan benua. Teori pembentukan benua ini ada 7. Yang pertama ada teori limas, teori benua apung, teori arus konveksi, teori bumi yang mengembang, teori kemagnetan purba, teori pemekaran dasar samudra, dan yang terakhir ada teori tektonik lempeng. Yang pertama ada teori limas. Teori limas ini dikemukakan oleh ilmuwan Laurentian Green pada tahun 1975. Green membandingkan bumi dengan 3 sisi piramida yang berbentuk segitiga datar atau segitiga limas sebagai dasarnya yang disebut tetrahedron. Nah, Green beranggapan bahwa sudut-sudut dari limas tersebut menunjukkan benua dan bidang sisi limas tersebut menunjukkan samudra. Teori limas ini menghipotesiskan kondisi benua senantiasa berada pada keseimbangan tetap, stabil posisinya, tetapi terpisah antara lempeng dengan yang lainnya. Yang kedua ada teori benua apung. Teori benua apung ini dikemukakan oleh Taylor pada tahun 1910, yang dikembangkan oleh Wegener tahun 1912 sampai 1930. Pada teori ini, benua dicontohkan seperti suatu bahan yang tersusun atas silikat aluminium yang terapung di atas bahan yang mempunyai kepadatan lebih tinggi, yang sifatnya plastis dan membentuk silikat magnesium atau yang disebut dengan kerak samudra. Selanjutnya ya ada teori arus konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Holmes, yang mengatakan bahwa bongkah-bongkah benua dapat bergeser satu sama lain karena adanya arus konveksi. Bongkah-bongkah benua ini merupakan benda-benda pasif yang menumpang di atas mantel arus konveksi, sehingga dapat bergerak bebas. Yang selanjutnya ada teori bumi yang mengembang.
Teori ini dikemukakan oleh J.K.E. Halm tahun 1935 dan diteruskan oleh Bruce C. Hisen, dan teori ini mengasumsikan bahwa pada awal-awal pembentukannya bumi berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran saat ini. Kira-kira persen ukuran bumi sekarang pada waktu bumi mendingin, kerak-kerak tersebut terbentuk di permukaan dan kemudian diikuti oleh berkembangnya ukuran bumi. Selanjutnya, ada teori kemagnetan purba. Teori kemagnetan purba ini disebut paleomagnetism, yang dapat diartikan sebagai kajian kemagnetan bumi sepanjang waktu geologi. Paleomagnetism ini mengkaji arah medan magnet batuan pada waktu batuan tersebut berbentuk pada awalnya. Selanjutnya ada konsep pemekaran dasar samudra. Teori ini diajukan oleh Harry Hess tahun 1962 yang merupakan pengembangan teori arus konveksi. Konsep ini merupakan dasar untuk munculnya teori tektonik lempeng. Pada teori ini yang dianggap bergerak adalah benua bersama dengan lantai samudra. Keduanya menumpang secara pasif di atas arus konveksi yang ada di dalam lantai. Yang terakhir ada teori tektonik lempeng. Teori ini menghubungkan pemikiran tentang pemekaran dasar lautan dengan hipotesis yang lebih tua, yaitu apungan benua. Teori ini mencakup dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian geometris yang memandang bahwa kulit bumi memiliki mosaik lempeng, berupa lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, yang kedua, bagian kinematik yang berhubungan dengan aspek gerakan. Teori tektonik lempeng ini memberikan menjadi sejumlah lempeng dalam berbagai ukuran dan masing-masing lempeng bersinggungan. Selanjutnya ada samudra terdiri dari 4 samudra luas yang masing-masing samudra mempunyai karakter yang khas, meliputi Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Teori pembentukan samudra ini dibagi menjadi 4, yaitu teori kontraksi, teori gravitasi, teori meteoroid, dan teori benua apung. Yang pertama ada teori kontraksi. Teori ini dicetuskan oleh James Dana dan Elie de Baumann tahun 1847 sampai 1852 yang mengemukakan bahwa sebelum terbentuknya bumi, kondisi bumi masih panas dan kemudian mengalami pendinginan hingga terbentuknya kerak bumi. Pada masa jutaan tahun kemudian terjadi perubahan di dalam lapisan bumi yang menyebabkan terbentuknya kontinen dan cekungan yang berupa samudra. Selanjutnya ada teori gravitasi. Para pakar geologis berpandangan bahwasannya basin yang ada pada samudra terjadi saat bintang besar melintas mendekat di bumi. Akibat dari pengaruh gaya gravitasi tersebut menyebabkan bagian luar bumi tertarik ke luar angkasa. Nah, bekasnya membentuk basin yang luas sebagai samudra yang kita kenal sebagai Samudra Pasifik, dan bumi bagian luar yang terlepas ke angkasa membentuk menjadi bulan. Selanjutnya ada teori meteoroid. Berdasarkan teori meteoroid, terbentuknya basin yang luas di samudra sebagai dampak dari kejatuhan meteor dari luar angkasa. Kuatnya benturan dari meteor tersebut menyebabkan cekungan itu terisi oleh air dan menjadi samudra. Yang terakhir ada teori benua apung. Alfred Wegener tahun 1930-an berpandangan bahwa ketika kerak bumi mengalami pendinginan, terbentuklah suatu kontinental yang sangat besar yang dikenal dengan Pangea dan mengapung di atas batuan plastis di bawahnya dengan massa lebih berat. Kemudian terbentuklah dua lempengan luas yang terpisah dengan adanya samudra luas yang dinamakan dengan Tetis. Kemudian lautan itu semakin sempit dan menjadi lautan Mediteran, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Berikut ini sumber yang kami gunakan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.